Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) periode 2026 hingga 2031 menggagas misi Panca Nusantara sebagai langkah strategis APDESI mengawal pembangunan desa di era pemerintahan Prabowo Gibran. Lalu apa saja langkah konkret itu untuk mencapai hal itu akan terjadi? Untuk membahasnya langsung sudah bergabung di studio kami dengan Junaidi Mulyono, Ketua Umum DPP APDESI. Selamat sore Pak Junaidi, apa kabar Anda? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah meluangkan waktu di studio CNN di tengah Kasih. kesibukan. Tadi sudah dilantik. Saya ucapkan selamat setelah terima dilantik kasih. hari ini dengan Pak Menteri Desa tadi yang juga ikut hadir gitu ya, Menko. Pak Yandri ya. Menko PM, Menko Pangan. Menko Pangan Pak Zulhas begitu ya. Saya tertarik dengan apa ya? Anda dikenal sebagai kepala desa sebelumnya di Ponggok begitu ya, yang membuat desa percontohan nasional luar biasa. Apresiasi setinggi-tingginya dengan capaian itu Pak Junaidi. Bisa digambarkan ke kami? Capaian itu sejauh ini apa saja indikatornya sehingga keberhasilan itu tercipta di Ponggok? Jadi Ponggok itu secara geografis berada di dua kota besar, Jogja dan Solo. Kami berada di dataran rendah antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu. Dan alhamdulillah di Ponggok ini, di pojok-pojok desa itu keluar mata air. Dan ini aset sumber daya alam yang dimiliki oleh desa Ponggok yang tidak dimiliki oleh desa-desa yang lain. Dan kami mencoba dari 5 aset dasar yang dimiliki oleh desa, 1 sumber daya alam, 2 sumber daya manusia, 3 sumber daya sosial, 4 sumber daya infrastruktur, 5 sumber daya finansial, inilah yang kita gerakkan. Jadi kadang orang menggerakkan membangun desa, itu biasanya finansial. Tapi sebenarnya kita punya 5 aset dasar tadi, sumber daya alam. Kalau kita di Indonesia ini apa sih yang nggak punya? Kita punya emas di Papua, nikel di Sulawesi, punya batu bara di Kalimantan, punya sawit ya nomor 1 di dunia, ya panjang laut kita ya, nggak usah ngasih bibit, nggak usah ngasih pakan, Allah sudah suruh ngambil. Ya, tinggal gimana kita mengelola ini. Maka diperlukan sumber daya manusia. Ya, sumber daya manusianya ini yang harus desa itu dikelola oleh profesional ya. Tidak bisa desa itu dikelola asal-asalan. Jadi di dalam menyusun perencanaan desa, mimpi desa, visi desa, memang harus dikonsep dengan benar ya, sesuai dengan profesional. Maka Pak Karno dulu sampaikan bahwa kita butuh 10 pemuda untuk guncang dunia. Ya 10 pemuda ini kalau ada di desa, orang pertanian, orang perikanan, peternakan, ya mereka membuat perencanaan desa ya, hulu hilirnya, ya selesai Pak desa. Ya, tinggal aset sosialnya kan, gimana aset sosialnya itu kita gerakkan untuk semua berkontribusi membangun desa. Ibaratnya kalau kita aset gotong royong ini kan luar biasa Pak nilainya, tapi kadang belum digerakkan dengan maksimal. Itu. Terus aset infrastruktur. Sekarang kita punya potensi yang sangat luar biasa nih, mungkin di pelosok-pelosok Indonesia. Tapi ketika infrastrukturnya itu belum siap, ini kan nggak bisa menjadi emas yang bisa kita kelola dengan baik. Yang terakhir adalah finansial. Sekarang dengan adanya dana desa, ya, hampir 10 tahun dana desa ini, harapannya desa-desa itu sudah menjadi desa maju, desa mandiri kan itu. Tapi memang kita melihat kalau di media sosial, uploadan tentang desa, komennya nggak ada yang bagus. Ini berarti kan ada sesuatu yang memang teman-teman harus mulai transparan dalam pengelolaan dana desa dan lain-lain kan. Ini sebenarnya kita putarkan nih ya, lokasi Umbul Ponggok ini benar ya, Umbul Ponggok ada wisata air juga yang dimanfaatkan oleh sejumlah wisatawan. Pak Junaidi, saya harus sebutkan juga nih pendapatan asli desa PAD mencapai kurang lebih 16 miliar rupiah per tahun. Ini bisa digambarkan? Pendapatan dari BUMDes, Badan Usaha Milik Desa. Luar biasa. Ini bagaimana meraih itu? Ya, jadi kami dengan aset sumber daya alam yang kita miliki, khususnya potensi air ini menjadi emas bagi kami. Kalau di Papua ada emas, ada nikel, ya kita punya air. Gimana air ini kita kembangkan menjadi tempat wisata, ya. Ada kolam-kolam ikan juga di aliran air itu yang dulu tempat buangan sampah, sekarang menjadi tempat pemelihara ikan. Kami hampir 30 ton per bulan hasil perikanan yang ada di Ponggok ini. Termasuk juga kami di tiap RW ada tempat wisata. Ya, dari mata air yang dulunya itu belum tertata, sekarang kita tata menjadi tempat-tempat wisata untuk snorkeling, diving, tubing ya. Yang mana ini saat ini kunjungan wisata di Ponggok kurang lebih sekitar 50-an ribu per bulan. Ya, kira-kira kalau 1 miliar lah per bulan kita dapatkan dari sektor wisata. Cukup banyak uangnya begitu ya di Desa Ponggok. Yang perlu kita tekankan tadi di Rakernas APDESI hari ini adalah gagasan Panca Nusantara. Ini bagaimana kemudian gagasan ini bisa membangun desa ke depan? Ya, jadi
Pongo ini menjadi percontohan bagi desa-desa di seluruh Indonesia. Kami tiap hari kedatangan tamu untuk gimana belajar mengelola tata kelola desa. Di dalam pengelolaan BUMDes, pengelolaan koperasi merah putih, itu kita menjadi tempat rujukan untuk studi banding. Nah, kami pengen Pongo ini akan muncul pongo-pongo baru di seluruh Indonesia. Maka kami mencoba untuk membawa gerbong abdesi ini ke depan untuk ada pongo-pongo baru. Karena di Indonesia Emas tidak akan terbentuk kalau tidak ada desa emas. Ya, kami akan membuat pongo-pongo baru di setiap kabupaten dan di provinsi di seluruh Indonesia dengan potensinya masing-masing. Dengan mengelola sumber daya alam dan sumber daya manusianya juga mustahil nampak tidak punya sumber daya alam yang luar biasa di masing-masing daerah begitu ya. Ya, saya yakin semua punya sumber daya alam. Ya, tinggal gimana kita itu mengelola nanti dengan strategi yang dilakukan, kita menggandeng teknokrat, menggandeng praktisi, ya, itu nanti akan bisa menjadi potensi kan itu. Potensi itu apakah bisa diberdayakan dengan sejumlah pelatihan di sejumlah tempat di desa? Ada pelatihan UMKM mungkin yang mungkin bisa Anda bagikan ke mereka-mereka di desa ini? Ya, jadi ketika sumber daya manusia ini ya, sebenarnya investasi yang paling baik itu pendidikan. Ketika pendidikan itu tadi kami sampaikan mengapa desa harus dikelola orang profesional, karena ya kita tidak mengelola BUMDes, koperasi ya. Kalau sekarang teknologi pertanian yang modern, IT yang sudah begitu pesat, maka teman-teman di desa atau masyarakat desa ini harus didorong untuk secara standar tata kelolanya harus profesional juga. Tantangannya apa sih? Biasanya kalau di desa itu yang mereka alami? Ya, biasanya SDM. Menggerakkan perekonomian itu? SDM. Ya, maka kalau di Pongo ini kami ada program satu rumah satu mahasiswa. Jadi dengan pendapatan asli desa yang ada di Pongo, kami gunakan untuk mengkuliahkan anak-anak kami. Termasuk di sektor kesehatan, kami itu masyarakat desa, kalau kemarin ada ribut-ribut mengenai tentang pendataan BPJS ya atau asuransi kesehatan, kita BPJS kesehatannya itu dibayar oleh desa. Jadi negara hadir itu ya kita dari desa sudah menjadi hadir sebagai wakilnya negara. Tidak perlu dana desa kalau kita sebenarnya. Ya itulah kalau kita mau menggali potensi kita, mengembangkan. Jadi ibaratnya kami pengen nantinya abdesi atau teman-teman anggota abdesi ini menjadi entrepreneur, menjadi sociopreneur sebagai penggerak bagi ekonomi desa kan. Baik, ini juga saya catat tadi dari pertemuan Rakernas DPP Abdesi hari ini adalah sinergi dengan pemerintah pusat, kerjasama Satuan Pelayanan Pembangunan Gizi SPPG dan Badan Usaha Milik Desa BUMDes begitu ya. Ini bagaimana sinergi antar pusat ini, desa dan pusat? Kalau kita melihat Pak ya, sekarang dana desa ini kan dikurangi ya, bukan dikurangi sebenarnya, pemanfaatannya digunakan untuk pembangunan koperasi merah putih. Sebenarnya kalau kita itu tidak gagap terhadap program-program pemerintah, kita bisa mengikuti arah visi misi presiden, arahnya mau kemana ini kan itu. Ya, makanya kalau kita itu di desa dengan adanya pembangunan koperasi merah putih ini, yang mana arahnya nanti ke depan MBG ya, dapur-dapur itu nanti kan mengambil produknya atau produk olahannya dari koperasi atau dari BUMDes. Nah ini kan kesempatan besar bagi desa. Kalau perputaran uang nanti banyak di desa, karena hampir 270 triliun ya yang nanti akan digunakan untuk membiayai MBG ini, otomatis itu nanti akan membutuhkan produk-produk yang ada di desa, kayak pertanian, sayur, buah, telur, perikanan. Lah teman-teman di desa harus mulai tanggap untuk mengarah ke sana. Gimana dana desa ya yang kemarin 20% itu digunakan untuk penyertaan modal ke BUMDes. Kalau teman-teman kemarin itu sudah tanggap mengenai tentang arah program ini ya, program MBG ini, harusnya teman-teman sekarang sudah tinggal memetik hasilnya. Gimana harga telur, harga cabai, harga buah, ini semua meningkat semua. Dan otomatis petani yang diuntungkan. Jadi kami di Abdesi ini sangat mendukung program Bapak Prabowo. Yang mana sesuai dengan asta cita, membangun dari desa, inilah ekonomi desa itu akan digerakkan. Tinggal gimana kita perannya jangan jadi penonton, tapi harus ikut serta di dalam mendukung program tersebut. Pak Junaidi, saya anak-anak Gen Z tentu mereka kalau tidak bekerja di luar daerah nampaknya belum keren begitu ya, belum bekerja di luar negeri, tidak sekolah di luar negeri belum keren. Tapi apakah ada semacam kampanye kepada anak-anak muda, terutama Gen Z untuk tetap berada di desa untuk mengembangkan desa kita masing-masing gitu loh? Ada nggak program khusus buat Gen Z? Ya, jadi kami Pak
di Pongo ini, yang program Satu Rumah Satu Mahasiswa itu, sekarang yang lulusan-lulusan yang sudah lulus, sekarang mereka bekerja di desa, di dalam pengelolaan wisata, pengelolaan BUMDes, mereka di konten kreator, juga di mengelola media sosial, YouTube, ya, TikTok dan lain-lain media sosial itu dipegang anak-anak muda. Jadi kita perankan mereka sesuai dengan keahlian mereka, sesuai dengan kemampuan mereka kan itu. Jadi daripada kami menggaji untuk konten kreator atau meng-hire orang luar gitu ya. Orang luar ya, saya mending buat beasiswa mahasiswa kami, mereka menjadi marketing kami kan itu. Yang bantu untuk menjual produk-produk desa ataupun bikin konten-konten mengenai tentang media sosial. Gitu. Ya, saya juga mencatat ya ada kunjungan anggota Dewan ke Ponggok, anggota Komisi 5 DPR Musa Rajek Shah, memberikan perhatian besar ke desa Ponggok melalui dia memotret suksesnya pengelolaan dana desa melalui BUMDes begitu ya. Ini bisa dijelaskan sejauh mana pencapaian ini bisa terjadi di sana? Ya, jadi kalau BUMDes kami itu ada kurang lebih sekitar 300 karyawan ya, yang semua itu warga desa. Makanya kami harapkan dulu itu gimana anak-anak muda itu tidak kerja keluar, tapi kerja di desanya kerja di desa kita sendiri. Nah, dengan adanya pengembangan wisata yang ada di Ponggok ini, mereka sekarang sudah nggak usah keluar lagi bekerja di luar, tapi kerja di desanya sendiri kan itu. Nah, termasuk juga di dalam keberhasilan kami gimana pengembangan yang lain otomatis suka UMKM ya, ibu-ibu mereka kerja di tempat-tempat wisata ya. Ponggok udah nggak ada yang nganggur lagi. Semua bapaknya kerja, ibunya juga kerja kan itu. Baik. Ya, secara ekonomi standar mereka juga akan pendapatannya juga akan naik kan itu. Iya, berbicara soal infrastruktur nih, apakah di masing-masing desa, terutama desa Ponggok juga sudah mulai berkembang maju begitu ya? Akses internet sudah tersedia dengan cepat begitu, akses untuk mengupload konten-konten yang ada di sana dan juga beberapa infrastruktur lainnya juga mendukung begitu sejauh ini. Jadi di fasilitas umum kami di kantor desa, di tempat-tempat wisata itu semua sudah internetnya udah gratis semua. Ya, dan kami di pojok-pojok desa itu ada CCTV yang walaupun saya di Jakarta saya bisa ngontrol pergerakan teman-teman di Jakarta di Ponggok kan itu kan. Yang ini yang merupakan kalau di strategi kami yang terakhir, IT ini memang untuk percepatan kita untuk membangun desa. Oke, ini APDC kan akan berlangsung selama kepemimpinan Anda akan 5 tahun begitu ya, 2026 sampai 2031. Apa target 5 tahun ke depan yang akan Anda capai sewaktu ada short termnya dan juga long termnya yang Anda ingin capai? Ya, kita di tahun pertama ini memang target kita konsolidasi ya. Untuk gimana teman-teman APDC ini secara database kita memiliki data keanggotaan, termasuk kartu anggota ya. Termasuk kita akan mengadakan konsolidasi untuk keliling seluruh Indonesia untuk mengadakan musda dan muscap ya. Ya, termasuk kami ke depan nanti akan menyusun big data ya, mengenai tentang satu peta satu data itu memang yang bisa bangun kan desa. Ya, kalau kita punya big data kaitannya desa, kaitannya produk desa, kaitannya hasil produksi desa, ini yang kami harapkan nanti untuk bisa kita menata mata rantai pasok yang ada hasil produksi di desa, termasuk kebutuhan masyarakat desa kan itu. Dengan adanya Koperasi Merah Putih ini nanti APDC akan membentuk Koperasi Induk Merah Putih, yang mana ini nanti akan berkolaborasi dengan Danantara, dengan BUMN untuk kita bekerja sama berkolaborasi untuk percepatan ekonomi di Indonesia ini. Ini istilah dengan program pemerintah begitu ya, Koperasi Desa Merah Putih sudah di-launching oleh Pak Prabowo dan juga sudah mulai digalakan begitu ya. Operasional sejauh ini seperti apa di Ponggok? Ya, kalau di Ponggok kami saat ini dari 7 gerai itu kami ada toko pupuk, ada toko pakan ikan, karena kami bergerak di perikanan ya. Termasuk ada klinik ya, klinik desa, ya, itu udah berjalan semua ya. Termasuk hasil perikanan itu dibeli oleh koperasi, koperasi nanti mengolah menjadi feedlet ikan yang nanti dijual di EBG. Baik, bagaimana kemudian memastikan bahwa 5 tahun ke depan program itu akan berjalan dengan baik dan juga efisien? Ya, insya Allah nanti kita sudah punya roadmap ya ke depan untuk gimana APDC ini nanti setelah step by step akan menuju arah
yang sesuai dengan visi misi kita semua. Kalau sejumlah masukan dari Pak Menteri Desa tadi apa aja di Rakernas DPP? Kalau Pak Menteri memang kami rencana Pak gimana kolaborasi itu antara kementerian, BUMN, ya, swasta, akademisi itu bisa gimana kita bareng-bareng untuk peduli terhadap desa. Gimana percepatan pembangunan di desa itu bisa kita lakukan lewat kolaborasi tadi. Baik. Ya. Sebagai pertanyaan pamungkas ya, closing statement dari Anda Pak Junaidi, bagaimana pesan Anda ke kepala-kepala desa yang ada di seluruh Indonesia agar tetap semangat, berikan spirit yang luar biasa agar seperti Anda, luar biasa jadi ketum APDSI sejauh ini. Ya, terima kasih ya. Jadi kita saat ini dengan adanya pengurangan dana desa, pengalihan dana desa ini, jangan sampai galau. Tapi dengan adanya pengalihan ini, justru kita harus ikut serta ya dalam program pemerintah ini, apa yang bisa kita lakukan. Jadi saya pengen menjadi teman-teman kepala desa ini menjadi entrepreneur, menjadi sociopreneur untuk menangkap program-program yang baru dijalankan ini. Jangan sampai nanti program ini sudah berjalan, kita cuma jadi penonton. Baik, gitu. Jangan jadi penonton di negeri sendiri gitu. Betul. Memalukan dong. Terima kasih banyak untuk waktunya Pak Junaidi Mulyono, Ketua Umum DPP APDSI. Semoga teman-teman DPP APDSI akan berjalan dengan program kerjanya akan berjalan dengan tepat dan juga bermanfaat bagi banyak orang. Terima kasih. Waktu luar biasa Anda dengan Newsroom Pak Junaidi Mulyono, Ketua Umum DPP APDSI. Selamat sore. Assalamualaikum.